Assalamualaikum pejuang langit, Ramadan Karim. Di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini, saya mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan seorang pengusaha muda dari Tanah Minang. Ya, inilah Almas Fried Chicken. Meski masih terbilang baru, tapi jangan salah pejuang langit. Komitmennya untuk berbagi dengan saudara kita di Palestina patut diacungi jempol. Masya Allah. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, sejak berdiri pada Juni 2024, Almas selalu peduli dan konsisten menyalurkan 5% keuntungannya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Gak tanggung-tanggung pejuang langit. Usaha ayam goreng Saudi milik Okta telah menyumbangkan puluhan juta rupiah sejak pertengahan tahun 2024. Assalamualaikum, Bang Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat. Alhamdulillah. Sebagai seorang muslim, bisnis bukan sekedar untung dan rugi, tapi ketundukan pada tuntunan ilahi. Itulah yang ditunjukkan oleh Okta Wirawan yang akrab disapa Bang Okta. Lahir dari keluarga mapan, tapi tak membuatnya hanya duduk manis menikmati fasilitas yang diberikan orang tua. Namun, kegagalan demi kegagalan menghampirinya, sampai pada titik tidak mampu lagi bayar gaji karyawan. Tapi bagi seorang muslim, kegagalan bukan akhir segalanya. Justru ini adalah titik awal untuk bangkit, belajar, hingga semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan punya bisnis kalau hadirnya kita nggak bisa menyelesaikan masalahnya orang. Gitu. Jadi Islam ini kan luar biasa, kebermanfaatan. Khairun nas anfa'um linnas, kata Allah tuh. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ternyata itu bukan hanya sekedar manfaat untuk tujuan akhirat. Di dunia pun, bisnis pun juga harus azas kebermanfaatan. Makin besar manfaatnya, insya Allah bisnisnya pun juga akan bisa berjalan. Nah, pejuang langit, agar berada dalam tuntunan Allah, Bang Okta pun selalu meneladani Rasulullah SAW dalam bisnisnya. Guru saya pernah bilang, selain mengajarkan bagaimana seorang mukmin mencari rezeki yang halal, Rasulullah SAW juga memberikan contoh dan teladan bagaimana bisnis seharusnya dijalankan demi mencapai kesuksesan akhirat. Bukankah Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran, jika fokus akhirat dikedepankan, Allah akan memberikan keuntungan berlimpah. Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambah keuntungan bagi dirinya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka akan kami berikan padanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Pejuang langit, dari sinilah amalan-amalan jalur langit menjadi fokusnya. Nah, kali ini Bang Okta merutinkan infak dan sedekah. Caranya mengikuti petunjuk langit, memulainya dari orang terdekat dulu. Jadi banyak orang yang menganggap ibadah atau infak terbaik itu ke bikin masjid, atau ke fakir miskin, ya kan, ke anak yatim. Ternyata yang paling utama justru memberikan infak ke keluarga dulu. Ke keluarga. Jadi setelah istri dan anak-anak, yaitu orang tua. Luar biasa. Ingat ya, pastiin dulu keluarga tercukupi dulu ya. Benar. Bang, ya. Jangan sampai kita nyari nyari pujian dari orang. Betul. Untuk transfer ke istri, bayar uang sekolah anak, itu merasa beban. Padahal sebenarnya itu adalah infak terbaik. Gitu. Nabi yang bilang. Pejuang langit, saya jadi ingat kata guru saya. Berdasarkan petunjuk Nabi SAW, sedekah kepada keluarga dan kerabat lebih utama dibandingkan sedekah yang dilakukan untuk para fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim berinfak atau menafkahi keluarganya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu termasuk amalan sedekah yang dicintai Allah. Dulu gimana Bang Okta pernah ada di titik terendah? Nah, saya pengen dengar langsung nih dari Bang Okta, karena tentunya bangun bisnis itu kan nggak gampang, banyak banget perjuangannya. Kadang kita udah tinggi, tuh dikasih ujian turun lagi. Ketika zaman COVID, zaman COVID itu pada saat pandemi, itu kita tidak ada kepastian kan dalam kondisi yang berapa tahun COVID ini akan berjalan. Betul. Itu mau memperpanjang sewa ruko aja kita mikir
ini bakalan selesai nggak COVID-nya? Sampai suatu titik saya pernah punya rasa rindu sama keluarga, karena ini nggak ada uang, karena tahun sebelumnya juga nggak bisa balik ke Padang kan, karena COVID. Tapi kayaknya ini udah ada kelonggaran. Itu kondisi saldo lagi kosong. Personal branding paling tinggi itu adalah ketika kita lagi susah, bahkan orang tua kita sendiri nggak tahu. Benar. Nah, kami pun juga punya prinsip yang kayak gitu. Jangan pernah kalau jadi pengusaha itu mengeluh. Apalagi sampai ke sosial media. Pejuang Langit, apa yang dilakukan Bang Okta ini jadi pelajaran mahal, khususnya di bulan suci Ramadan. Agar tidak mudah mengumbar masalah, apalagi di ruang publik, Ramadan saatnya berpuasa makan minum, irit bicara kecuali yang bermanfaat. Saatnya memperbaiki komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa meraih tujuan dari ibadah puasa itu sendiri. Kalau kata guru saya, perbanyak curhat pada Allah, karena curhat ke manusia belum tentu didengar dan dimengerti. Tapi kalau curhat ke Allah, memohon pertolongannya, pasti ada jawaban. Dialah yang maha mendengar, maha menolong, dan tak pernah mengecewakan hambanya. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Kita itu menjalani hidup kan hari demi hari. Kalau ikhtiarnya di bisnis itu kayak kita perjalanan Safa Marwa aja. Safa Marwa mungkin Siti Hajar dulu, Ibunda Hajar, untuk memastikan ada air di satu itu mungkin cukup 1-2 putaran tahu bahwa di situ nggak ada air. Tapi yang kita cari kan bukan airnya, tapi pemilik airnya. Yang akan kita ketukan bukan tanahnya, tapi pemilik tanahnya tersebut. Jadi ketika kita menjalankan itu, ya keluarlah Kebuli Abuya yang Allah mudahkan setelah kita nol. Allah mudahkan dalam 2 tahun buka 200 cabang Kebuli Abuya. Dan sekarang Almas dalam 6 bulan terakhir kita bisa buka 70 cabang. Kan Allah mudahkan nanti sampai akhir 2025 itu sudah ada 200 outlet yang on schedule untuk dibuka. Nah, Pejuang Langit, saya semakin penasaran nih sama perjuangan Bang Okta. Yuk, terus kita gali sambil nunggu waktu buka puasa ya. Itu Bang, kira-kira apa sih amalan yang Bang Okta kerjakan supaya tetap istiqomah dalam melalui perjalanan bisnis yang naik turunnya nih Bang? Kalau amalan pribadi, semuanya ngikutin sunnah. Memang ada sholat malam, terus kemudian dari sholat malam juga ada sholat subuh di masjid, kemudian ada sedekah subuh. Di situ kan ada hadis-hadis yang memang sahih. Siapa yang berjalan ke masjid subuh itu, walaupun padahal dia tahu, kalau andaikan dia tahu betapa besarnya fadilah sholat di subuh di masjid, bahkan orang rela untuk merangkak ke masjid. Kan. Nah, kayaknya jangan sampai kita nggak sholatnya di masjid di sholat subuh. Dan kemudian ada juga malaikat yang sebelum yang subuh-subuh itu hadir. Barang siapa yang berinfak di waktu subuh, maka malaikat akan mendoakan. Yang berinfak itu, maka lapangkanlah rezekinya. Kita bikin di Kebuli Abuya itu setiap Senin dan Kamis gratis untuk makan, untuk bagi yang berpuasa. Dan di Almas Racikan kita bikin 5% dari omsetnya untuk jadi sembako. Karena sebaik-baiknya infak adalah makanan katanya. Yang kita harapkan dengan makanan itu tegakkan punggungnya, dia bisa sholat, dia bisa ibadah. Dan ternyata itu adalah salah satu amal jariah yang besar selain bangun masjid dan lain-lain. Pejuang Langit, menariknya bagi Bang Okta, karyawan baginya adalah aset yang mahal dan ladang potensial untuk amal. Makanya, ia membuat program spesial buat karyawan. Bagi karyawan yang berprestasi dengan kategori baik akhlaknya dan menjunjung amanah dalam bekerja, mendapatkan penghargaan berangkat umroh gratis. Masya Allah. Kami pun juga kan ada program untuk umroh kepada karyawan. Nah, umroh karyawan kami itu insya Allah setiap bulan November. Nah, kata-kata istiqomah tadi, karyawan yang sudah ikut di tahun ini, tahun depan dia akan ikut lagi. Wah, itu jadi, ditanggung sama perusahaan? Insya Allah sama perusahaan. Karena memang kan hadisnya adalah Allah akan ampunin, hapus dosa-dosa orang yang dari satu umroh ke umroh berikutnya. Pejuang Langit, keberkahan usaha Bang Okta sungguh luar biasa loh. Dalam waktu kurang dari 5 bulan, outlet ayam goreng Saudi yang dirintisnya berkembang pesat. Lebih dari 45 cabang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Rahasianya bukan cuma karena kualitas produknya yang juara,
tapi komitmen kuat dengan Allah dan amal sesama. Para pejuang langit, silaturahmi dengan Bang Okta sangat menginspirasi saya. Tak ada kata putus asa selama bersandar pada Allah SWT. Allah Ta'ala adalah sebaik-baik tempat kembali dan mengadu.